Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atil sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita bermulazamah dalam bertakwa di mana saja kita berada. Nabi mengingatkan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Tidak cuma di masjid, tidak cuma di majlis taklim, tetapi juga ketika kita di pasar, ketika kita di rumah, ketika kita di mana saja harus bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu Allah itu zat yang maha mengawasi kita dalam gerak-gerik kita, dalam ucapan kita, dalam detak jantung atau hati kita. Nah, kemudian kita yang namanya manusia pada umumnya, al-insanu makhluk Allah wa nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Kadang juga sering salah, sering berbuat dosa, juga sering lupa. Maka ketika kita berbuat dosa atau salah atau keliru, maka wa'at il sayyata hasanata tambuha. Ikutilah, tutuplah kesalahan kamu, dosa-dosa kamu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Harus kita ghibah atau laknat kepada tetangga kita, terus kita ingat, kemudian kita hentikan angin pesannya ghibah, terus istighfar, terus baca Quran dan lain sebagainya. Nah, semoga dengan kita bermulazamah dalam bertakwa, Allah akan menjadikan hamba-hamba yang semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Karena Allah juga berfirman bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, bukan yang paling tampan, tapi yang paling takwa. Sekali lagi, semoga kita Rasul hamba Allah yang selalu meningkatkan takwa kita.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, salah satu rukun iman adalah percaya atau iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau sinar, yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Tidak cuma 10, tapi sangat-sangat banyak. Yang tahu jumlahnya hanya Allah Ta'ala. Malaikat itu diberi orang tugas-tugas tertentu. Ada yang menyampaikan wahyu, ada yang membagi rezeki, ada yang mencatat amal-amal kita, baik amal yang amal yang dan lain sebagainya. Nah, malaikat yang jumlahnya sangat banyak itu dikomandai atau dikepalai oleh satu malaikat yang namanya Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril komandannya para malaikat. Dan kemudian malaikat Jibril salah satu tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi. Malaikat Jibril juga disebut Ruhul Amin. Kenapa? Karena sangat-sangat terpercaya. Juga Ruhul Qudus, juga Satidul Quwa, itu adalah malaikat Jibril. Kemudian di dalam surat Al-Mudaththir surat yang ke-77 ayat yang kelima, Allah mengisahkan tentang malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Falmulkiyati dzikra, maka malaikat yang menyampaikan peringatan yang dimaksud adalah malaikat yang menyampaikan wahyu. Wahyu atau wahyu itu adalah ucapan, perkataan atau berita yang disampaikan dari balik tirai atau balik tabir. Artinya antara Allah Ta'ala dan yang berkalam, yang berbicara tidak ataupun dapat dilihat oleh orang yang dibicarai. Jadi itu namanya wahyu. Wahyu itu adalah berita yang diberikan Allah kepada para nabi dan para rasul. Dan yang menyampaikan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Terus kemudian wahyu-wahyu itu utamanya tujuannya untuk mengingatkan kepada manusia. Kenapa perlu untuk diingatkan? Karena lupa. Kenapa lupa? Yang pertama karena sifat dasarnya tadi lupa. Yang kedua karena godaan iblis atau setan. Sehingga tidak sedikit orang yang lupa terhadap tujuan hidupnya. Ketika masih usia 120 hari di kandungan ibunya, Allah bertanya kepada calon manusia, Alastu birabbikum, wahai calon manusia, apakah kamu mengakui bahwa kami Allah sebagai Tuhan kamu? Kemudian mereka sama menjawab, bala syahidna, oh ya Allah, kami menyaksikan, kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhanku yang menciptakan aku, yang melihat terjadi kepadaku. Tetapi ketika lahir dunia kemudian jadi lupa, bahwa Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kamu menciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah. Tapi kadang-kadang ada orang yang ketika di dunia lupa tugasnya untuk ibadah kepada Allah. Kemudian ibadahnya kepada harta benda. Demi mendapatkan harta benda apapun yang dia punya dikorbankan. Waktunya, tenaganya, pikiran, bahkan keluarganya dikorbankan untuk mendapatkan harta. Ada yang dia mementingkan ilmu pengetahuan, sampai tidak sempat ibadah dan lain sebagainya. Maka
Perlunya untuk diingatkan wahai manusia, tujuan hidup kamu di dunia adalah untuk beribadah. Maka apapun yang kau punya, apapun yang kau lakukan harus tujuannya dalam untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Ibrahim, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, makanku, bekerjaku, berkeluargaku, ya, atau nanti yang lainnya itu untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Demikian juga sholatku, ibadah-ibadah yang lain, berkorban, berhaji, berumroh, baca Quran, zikir atau ibadah-ibadah yang lain. Termasuk nanti ketika kita mati, ya, untuk lebih kepada Allah, bukan untuk yang lainnya, ya. Ada orang yang rela mati demi cintanya kepada seorang wanita, demi cintaku padamu, ya. Aku rela mati, ya. Kan orang yang memburu pada hawa nafsunya, ya. Atau lagi demi yang lainnya. Nah, kita harus demi Allah, kita akan hidup dan mati. Terus kemudian kenyataannya tidak setiap orang bisa menerima dengan sukarela ketika diingatkan. Ada yang legowo, ya, menerima akhirat dengan baik, tapi ada yang membantah. Jangankan orang lain, kita ini kadang-kadang sok-sok kalau diingatkan tuh sering suruh, ya, salah tompo, gitu. Diingatkan dengan sindiran, nggak kompak, makanya nggak sampai pemikirannya. Produk banter sidik malah nyanyal. Begini kalau aku mesti kurang senang, gitu. Makanya kita harus berusaha untuk menerima segala macam takdirah atau peringatan yang ditujukan kepada kita. Kenapa? Karena kalau tanpa adanya peringatan, ya, kita tidak akan bisa lebih baik. Yang namanya sopir, kalau nyopir itu perlu spion, ya, sebelah kanan, kiri, bahkan spion belakang pun dipakai. Ya, apa? Biar tahu, oh di belakang, oh di kanan itu ada motor atau yang lainnya. Yaitu perlu spion. Lantas tidak perlu spion orang lain kepada kita. Yang ada dia lihat kita tidak lihat. Ya, sehingga kita diingatkan, maka harus berterima kasih, jangan sampai malah ditolak dengan yang tidak baik. Ya. Terus kemudian salah satu tugas Nabi setelah mendapatkan wahyu adalah mengingatkan kepada umatnya yang sudah menyimpang. Maka di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 103-104 Allah firman, "Nazala Ruhul Amin." Telah menurunkan kepada Muhammad al-Hadi Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril, ala qalbika, atas hati wahai Muhammad, litakuna minal mundirin, supaya kamu termasuk orang-orang yang mengingatkan kepada kaum kamu yang sudah menyimpang. Diutusnya Nabi Muhammad itu di saat-saat manusia orang yang di Mekah dikenal dengan nama zaman jahiliyah, zaman kebodohan, ya. Orang begitu bodohnya bab masalah ketuhanan. Dia bikin patungnya nggak bisa apa-apa. Yang bikin dia, tapi yang nyembah juga dia. Itu kan yang namanya bodoh. Patung dan yang buat patung kira-kira lebih kuasa mana? Panjenengan goreng tempe dan kuasa panjenengan lah kemarin nyembah tempe. Itu kan hanya orang jahiliyah, gitu. Kemudian
buat sesuai dengan apa yang diinginkan. Oh, ini Gusti Allah selamat, dan kita selamat. Gusti Allah kaya dan sebagainya, dibikin dari berbagai macam cara, ya. Kemudian datang Nabi Muhammad itu untuk mengingatkan, wahai kaumku, kamu jangan menyembah berhala. Kenapa? Karena berhala tidak mampu berbuat apa-apa. Jangankan kau beri nafkah rezeki, dia itu nggak mampu untuk menjaga dirinya. Oke. Sehingga kita walaupun kalau itu jangan sampai kita mengulangi kebodohan orang-orang jahiliyah. Kita harus nyembah kepada Allah. Nyembah itu tidak mampu, tetapi juga kita berdoa, minta tolong, minta apapun yang kita butuhkan, semuanya kepada Allah. Ya. Ketika kita sakit, Nabi Ibrahim mengajari kita, fa'idza maritu fahuwa yasfi. Ketika aku sakit, maka Allah itu zat yang maha menyembuhkan. Ikhtiar oke, tapi yang menentukan semua adalah Allah Ta'ala. Ya. Dan kemudian itu juga yang lainnya, kita berikhtiar mencari nafkah yang jadi petani, yang jadi pedagang, yang jadi polisi, yang jadi tentara, yang jadi guru, dokter, dan profesi yang lainnya. Semuanya itu hanya jalan-jalan rezeki. Hakikatnya yang memberikan rezeki adalah Allah. Ya. Terus kemudian karena Nabi itu sudah diberi peringatan dan mengingatkan kepada kaumnya, maka kaum yang sudah mendapatkan peringatan mendapat tugas juga untuk mengingatkan kepada yang lainnya. Maka Nabi bersabda, "Ballighu'ani walau ayat." Sampaikanlah peringatan dariku kepada orang lain yang dia tidak sempat ketemu dengan saya, meskipun satu ayat, suatu bilangan yang sangat-sangat kecil. Makanya Bapak Ibu, kita semuanya termasuk saya yang sudah sedikit banyak ngaji, sedikit banyak ada ilmunya, monggo disampaikan kepada saudara yang belum dapat ilmu. Ya, contoh bab rezeki. Ya. Kita sudah tahu bahwa orang hidup di dunia rezeki sudah ditentukan oleh Allah sampai tanggal kematiannya. Ikhtiar itu hanya sebagai ikhtiar amaliyah, ya. Dan kemudian rezeki itu ada yang besar, ada yang kecil, maka tidak perlu adanya hasad. Bisa saja si A itu diberi rezeki yang berupa harta benda, si B diberi rezeki yang berupa kesehatan, si C berupa anak soleh, si D berupa kesabaran dan lain sebagainya. Ya, makanya kita nggak boleh hasad. Kemudian kita sampaikan pada yang lainnya. Ketika ada orang yang hasad, terus dinasehati, iyyakum wal hasada. Budi, pakde, kita nggak boleh hasad, nggak boleh punya rasa iri kepada orang lain. Fa innal hasada yaqul hasanata ama yaqulunahu an-nabba, karena rasa hasad itu akan menghancurkan, menghilangkan, memusnahkan amal-amal kebaikan kita, seperti api yang membakar kayu bakar. Jadi hasad kita itu akan menjadikan kita hapus pahala kita. Yaitu contohnya. Atau mungkin kita belum bisa menghilangkan hasad, mungkin kita latihan untuk menghilangkan hasad dengan cara apa? Dengan cara kita mengingat-ingat rezeki yang Tuhan kepada kita. Jangan mengingat lagi yang benar pada orang lain. Karena hartanya baik, tapi ini hatinya diberi rasa qanaah, ya alhamdulillah. Ya. Kemudian peringatan itu akan bermanfaat kepada orang-orang yang yakin, kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan orang yang tidak beriman, meskipun diberi berbagai macam peringatan,
disertai dengan berbagai macam bukti tetap tidak akan beriman. Maka di surat Al-Dariyat surat yang ke-51 ayat yang ke-55 Allah berfirman, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Wahai Rasulullah, hendaklah engkau mengingatkan kepada manusia, maka sesungguhnya peringatan kamu itu akan bermanfaat kepada orang-orang yang beriman, orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Contoh, orang yang yakin dengan adanya yaumul hisab atau hari perhitungan. Salah satu ketetapan yaitu fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi izzati radiyah. Barang siapa yang dia amal kebaikannya lebih banyak dibanding dengan dosa-dosanya, maka dia akan dimasukkan dalam penghidupan yang penuh dengan kenikmatan makanan, minuman, pakaian, perhiasan, pelayanan, dan nikmat yang paling besar adalah keridhoannya Allah. Nah, orang-orang yang telah yakin begitu, iman seperti itu akan mudah untuk menunaikan kebaikan-kebaikan. Dia bisa membedakan antara sholat berjamaah dengan sholat di rumah. Dia bisa membedakan kebaikan orang yang memberi dibanding dengan orang yang diberi. Dia bisa membedakan orang yang memberi dengan ikhlas dan yang tidak ikhlas, sehingga semakin imannya tinggi semakin banyak manfaatnya. Makanya kita Bapak Ibu, mari meningkatkan keimanan kita dengan apa? Dengan amal soleh. Allah Nabi bersabda, al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bisolihati wa bil maksiati. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya iman itu dengan adanya amal soleh. Kita berusaha untuk nambah amal soleh. Setelah yang wajib-wajib, terus yang sunah-sunah. Monggo sholat sunah, puasa sunah, zakat sunah itu dilakukan. Nanti kita akan semakin diberi keimanan. Kemudian kita juga berusaha untuk tidak maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu akan mengurangi kadar iman kita. Wayang kosong bil maksiat iman kuat dengan adanya maksiat. Makanya kalau kita bermulazamah melazimi kebaikan-kebaikan, nanti Allah akan mudahkan kita untuk menambah keimanan. Tetapi kalau kita tidak bermulazamah dengan kebaikan, nanti yang datang adalah perbuatan-perbuatan yang lagho dan perbuatan yang maksiat. Perbuatan lagho itu perbuatan yang sia-sia, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, bahkan tapi tidak dapat pahala. Sedangkan perbuatan yang maksiat justru akan mendapatkan dosa. Makanya untuk berusaha untuk meningkatkan iman dengan cara kita menambah amal soleh kita, baik secara kuantitas atau secara kualitas. Kemudian di surat Al-A'la ayat yang ke-9 sampai 11 Allah berfirman, "Fadzakir inna fa'atil dzikr." Berilah peringatan wahai Muhammad sekiranya manfaat atau bermanfaat. Saya dan lumayasa peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang takut, di makna orang yang bertakwa, orang yang tidak takut dengan neraka. Itu kalau diingatkan dengan mereka tidak takut, malah meminta. Pak, Bu, itu sholat biar besok tidak dimasukkan di neraka. Gak usah sholat-sholatan di neraka, gak apa-apa, temannya banyak.
Nah, rumah ini disangka mau apa? Jagongan membeli jagung. Ya, bahkan mereka menantang. Justru saya minta kepada orang supaya memakan saya kepada neraka. Malah begitu. Kenapa orangnya tidak percaya dengan neraka? Ya. Kemudian wajib lapor dan peringatan itu akan dijauhkan Allah dari orang-orang yang asyqa, orang-orang yang celaka. Sudah cetakan ahli neraka. Jadi kalau diingatkan bukan dia tapi malah membantah. Ya, makanya kalau kita beberapa kali sampaikan, ada orang-orang yang jika diancam dengan neraka malah menantang dengan neraka. Seperti juga dulu pada zaman Nabi, ya, ada paman namanya Abu Jahal. Ketika Allah menjelaskan bahwa di neraka itu ada 19 malaikat, terus dia tertawa. Ternyata di neraka cuma 19. Gitu. Ya perlukan pembantu yang lain membantuku di rumah tanya Muhammad. Neraka itu pelajaran cuma 19. Nanti kita lebih dibanding dengan mereka. Gitu. Menurut mereka rumongsone malaikat itu gedene kaya orang-orang biasa. Malaikat Bapak Ibu itu ada yang cupengnya sampai ke sini itu perjalanan 100 tahun. Malaikat Jibril itu sayapnya 700 opak. Sak pasang itu untuk ngekep bumi itu cukup, ya. Jadi kalau ngekep bumi itu cukup sepasang sayapnya saja. Kalau ngompak begini ya, 700-600 pasang itu berapa kecepatannya, ya. Bahkan Nabi sendiri pernah ya ketika suatu saat tanya pada Jibril, wahai Jibril, bentuk asli itu seperti apa? Ya, kamu kan kalau saya dan membawa pada manusia sekarang bentuk asli itu seperti apa? Maka ketika Nabi jalan ke arah timur, ada makhluk yang kaki satunya di bumi dan satu di langit. Nabi terus melihat itu kemudian nggak benar. Itu kenapa saja nggak benar? Ya, kemudian pingsan itu Nabi mewakili kita itu, ya, makanya kita semuanya. Kalau kita diberi peringatan, kita nggak nolak, berarti maka saja itu cirinya orang-orang yang asyqa, orang-orang yang celaka. Makanya jangan sampai kita menolak peringatan apapun yang diingatkan orang kepada kita. Satu kisah pada zaman Umar Khattab. Suatu saat Umar itu sedang di rumahnya, kemudian dia sedang bekerja. Terus ada orang yang mengetuk pintu, dok. Assalamualaikum. Umar tidak menjawab karena sedang asik bekerja. Sampai diulangi 3 kali, tidak dijawab oleh Umar bin Khattab. Terus setelah Umar bin Khattab selesai, kemudian dia cari orang tadi. Siapa tadi yang mengetuk pintu saya? Ya, tidak ada orangnya. Kemudian dia keluar dari rumahnya, kemudian ada beberapa orang yang sedang berkumpul. Ya. Kemudian ditanya, tadi siapa ya yang mengetuk pintu saya? Saya Pak Mat. Kenapa kamu kemudian pergi? Ya karena saya sudah mengetuk 3 kali. Ya terus kenapa kamu pergi? Ya karena Nabi itu memerintahkan untuk istighfar 3 kali. Sehingga kemudian saya pergi. Kamu kok ngomong katanya Nabi? Siapa saksi kamu? Ya tidak ada saksinya. Kecuali anak kecil dia berdiri kemudian saya Pak Mat saksinya. Bahwa Nabi bersabda, minta izin duduk itu maksimal 3 kali, jangan 10 kali, ya. Kemudian Umar menerima meskipun yang mengingatkan adalah anak kecil, ya. Kita tahu itu kalau kita diingatkan oleh siapa saja, monggo kita terima. Meskipun yang mengingatkan kita adalah anak kita, yang secara umur lebih dibanding dengan kita. Anaknya sudah ikut TPA, ya, sudah diajari adab sopan makan minum, makan pakai tangan kanan,
Kalau pakai itu namanya gayanya setan. Suatu saat ada bapak makan pakai tangan ini diatur anaknya. Ini bapak setan. Loh, kamu setan, berarti kamu anak setan. Siapa yang bilang itu? Guru di TPA katanya, inna syaitona ya'kulu walau bisimali. Setan itu makan dan pakai tangan kiri. Ya, ada maksud. Susah untuk menunjukkan kalimat ini semuanya. Belajar menjadi orang-orang yang terbuka, mau menerima takdirah dari siapapun kita terima. Kemudian Allah meletakkan dan menjaga Quran sebagai takdirah. Kalau kita lihat pada zaman nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Isa, atau Nabi Ibrahim, banyak dari kalangan kitab-kitab yang dulu yang sudah diturunkan pada para nabinya itu dirusak oleh umatnya. Kitab Taurat, kitab Injil seperti itu. Karena kemudian Quran ini dijaga Allah, tidak akan bisa rusak sampai akhir zaman. Isinya dijaga Allah. Maka di dalam surat Al-Hijr surat yang ke-15 ayat yang ke-9 Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai peringatan. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami Allah yang menjaganya, menjaga bacaan Al-Quran. Meskipun ada usaha upaya dari orang Arab untuk memasukkan ayat Al-Quran, berkali-kali pasti ketahuan, atau memasukkan pada pemahamannya atau penafsiran juga akan dikalahkan. Kenapa? Karena Allah menjaga takdirah hati dari berbagai macam tipu daya oleh manusia. Sehingga Allah itu membawa kita semuanya harus berusaha menjadikan Quran sebagai takdirah kita, dengan cara kita kaji, dengan cara kita implementasikan dalam kehidupan kita. Kisah-kisah di dalam Quran itu tidak cuma kisah belaka, tapi ada makna-maknanya, ada pelajaran yang dapat kita ambil darinya. Kisahnya Nabi Yusuf ketika diajak selingkuh oleh Zulaikha itu juga ada maknanya, bahwa setiap orang, termasuk saya, bapak-bapak, itu tidak akan bisa terlepas dari fitnah wanita kecuali kalau dilindungi oleh Allah. Nanti bersabda, ma'araktu min bagi fitnah al-fitri jadi antor winanisa. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku suatu fitnah ujian yang bagi yang lebih hot dibanding dengan fitnah yang namanya wanita. Maksudnya baik pun bapak-bapak, mari kita banyak minta lindung kepada Allah dari berbagai fitnah tadi. Terus kemudian Allah akan memudahkan Al-Quran sebagai takdirah. Meskipun kita bukan orang Arab, nggak mudah bahasa Arab, tapi kalau kita mau belajar Quran, Allah akan memberikan ingat kepada Al-Quran. Maka di dalam surat Al-Qamar ayat 17 Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan sungguh Allah telah memudahkan Quran sebagai peringatan kepada setiap orang. Fahal min mustaqil, maka adakah orang yang mau ingat suatu pertanyaan yang tak butuh maksudnya, karena dimudahkan hendaklah setiap orang itu bisa menggunakan Quran sebagai takdirahnya. Contoh lagi tentang surat Al-Fatihah yang sudah sering kita baca setiap kita sholat.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah memberi nikmat keimanan. Jalannya para nabi, para nuh kira-kira naik menurut Bapak Ibu. Jalannya para nabi itu kita benar nomor kosong, munggah nomor medul. Jalannya para nabi itu munggah, itu nomor kosong. Nabi Ibrahim diuji berkali-kali. Nabi Musa juga begitu, ya. Nabi Sulaiman juga begitu, ya. Bukan diberi harta yang banyak, tapi diuji. Mempunyai kuda 1000 ekor, saking bagusnya terus ya dilus sampai lupa sholat, terus kemudian diingatkan, jadi wahai Sulaiman, kamu kok malah kesengsem dengan kuda, ya. Terus kemudian kudanya semuanya disembelih, dagingnya dibawa pada fakir miskin, karena melupakan kepada Allah. Terus Allah berikan ganti kendaraan bukan kuda tapi angin yang lebih cepat, dan usah memberikan makanan. Dan jadi Bapak Ibu, kalau kita mempunyai sesuatu yang itu melupakan kita dalam, maka hendaklah itu harusnya diganti. Ya, punya motor baru, terus tahu ngaji berbanding terus motorannya. Ya dijual oleh mobil, net DJ, Anda akan berikan yang lebih bagus. Kita harus yakin, sesuatu yang melupakan Allah harus diganti dengan sesuatu yang kita ingat kepada Allah. Kenapa? Karena tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, semoga dengan kita berusaha Bapak Ibu, kita istiqomah, ikhlas, ya, ngaji sedikit demi sedikit, semoga Allah berikan kepahaman kepada kita, sehingga ketika ada masalah kita akan diberi bimbingan Allah, sehingga tidak menyebar ke dalam jalan yang tidak. Okay. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabin. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum